Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Royani, NIM D418110049 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor sinkron dan asinkron. Yang pertama, motor asinkron. Motor induksi atau asinkron merupakan motor listrik arus bolak-balik AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara kumparan rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan dalam berbagai bidang industri. Sedangkan motor induksi 1 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 1 fasa yang banyak digunakan terutama pada penggunaan untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci, dan sebagainya. Karena motor induksi 1 fasa mempunyai daya keluaran yang rendah. Konstruksi motor asinkron. Yang pertama, stator. Merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnet kepada kumparan rotornya. Konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, rangka stator. Yang kedua, inti stator, yaitu dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga, alur, merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan stator. Yang keempat, yaitu kumparan stator dari tembaga. Yang kedua, celah. Di antara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan ruangan antara stator dan rotor. Pada celah udara ini, lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara yang terdapat antara stator dan rotor diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara stator dan rotor terlalu besar akan mengakibatkan efisiensi motor induksi rendah. Sebaliknya, bila jarak antara celah terlalu kecil atau sempit akan menimbulkan kesungkaran mekanis pada mesin. Yang ketiga yaitu rotor, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Berdasarkan bentuk instruksi rotornya, maka motor induksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Motor induksi dengan rotor sangkar, bagian mesin yang berputar bebas dan letaknya di bagian dalam. Terbuat dari besi laminasi yang mempunyai slot dengan batang aluminium atau tembaga yang dihubungkan singkat pada ujungnya. Yang B. Motor induksi dengan rotor belitan. Konstruksi rotor motor induksi terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, A. Inti rotor, bahan dari besi lunak atau besi silikon sama dengan inti stator. B. Alur, bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti. Alur merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan rotor. Yang C, belitan rotor, bahannya dari tembaga. Yang D, yaitu poros atau as. Prinsip kerja motor asinkron. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga menimbulkan EMF atau GGL atau
tegangan induksi, dan karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar dalam kurung kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya, yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang diinduksikan kepada rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan semakin kecilnya kecepatan putar medan stator, dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan putar ini disebutkan kecepatan sinkron. Yang B, motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Konstruksi motor sinkron. Bagian dasar dari sebuah motor sinkron, yang pertama yaitu rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dan induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Yang kedua yaitu stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan persamaan berikut ini, yaitu Ns sama dengan 120 dikali frekuensi per jumlah kutub. Prinsip kerja motor sinkron. Yang pertama, amortiseur pada rotor menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat sinkronus motor. Ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan, dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau sinkronus torque. Selanjutnya, setelah sinkronasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi, atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang, jika kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan, jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan pada motor yang parah. Analisa rangkaian start delta. Setiap motor listrik umumnya akan dilengkapi dengan nameplate yang menunjukkan spesifikasi motor dan bagaimana seharusnya motor tersebut digunakan, baik secara elektrik, yaitu penyambungan sumber listrik, maupun secara mekanik seperti torsi yang dihasilkan, jumlah putaran motor, seperti itu. Gambar di bawah ini adalah contoh nameplate motor listrik. Hubungan motor listrik 3 fasa dalam kelistrikan industri.
Jika motor induksi 3 fasa dihubungkan ke sumber tegangan, data pada plat nama motor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya. Hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal versi standar pada kotak terminal motor dan perbedaannya antara dua jenis rangkaian, hubungan bintang star dan hubungan segitiga delta. Ini adalah contoh untuk hubungan terminal motor pada gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri yaitu hubungan terminal motor untuk hubungan star. Nah, yang kanan yaitu hubungan motor listrik hubungan delta. Dari dua kelompok gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan star memiliki nilai arus motor yang sama dengan arus pada line 3 fasa. Sedangkan pada rangkaian delta memiliki arus motor akar 3 kali arus pada fasa. Pengendalian motor dengan star delta. Yang pertama, hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi memberikan putaran motor listrik dengan kecepatan rendah, tetapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar, sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik star delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendalian motor listrik dengan star delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 HP. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai antara lain saklar rotari star delta atau dengan menggunakan rangkaian kontaktor magnet. Gambar di bawah adalah rangkaian daya mengendalikan motor listrik 3 fasa dengan menggunakan rotor kontaktor. Contoh soal motor sinkron. Motor sinkron yang pertama, motor sinkron 3 fasa 12 kutub mempunyai impedansi jangkar 100 ohm dengan reaktansi 0,5 ohm per fasa. Beroperasi dengan 2000 volt dengan frekuensi 25 Hz. Bila pengaturan ke 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Newton meter sebelum mesin keluar dari sinkronasi. Jawab V1 yaitu 2000 volt dan EB yaitu 80%, sehingga V2 sama dengan 1600 volt dan R sama dengan 0,5 ohm serta ZS sama dengan 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan torsi oleh mesin sinkron yaitu PD per V1. PD sama dengan V1 kali V2 per ZS dikurangi V2 kuadrat kali R per ZS kuadrat. Pada PD max dari 3 fasa yaitu PD dalam kurung 2000 per akar 3 kali 1600 per 10 akar 3 dikurangi dalam kurung 1600 dibagi akar 3 dalam kurung kuadrat dikali 0,5 per 10 kuadrat. PD sama dengan dalam kurung 2000 dikali 1600 per 10 dikurangi dalam kurung 1600 kuadrat dikali 1 per 200 sama dengan 307.200 watt. Kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub sama dengan 120 kali 25 per 12 sama dengan 250 rpm. Tmax pada kondisi daya maksimum. Tmax kali W sama dengan 307.200. Tmax kali 2pi kali 250 per 60 sama dengan 307.200. Tmax sama dengan
307.200 kali 60 per 2 kali Pi kali 250 sama dengan 11.724 Newton meter. Contoh soal motor asinkron. Motor asinkron 3 fasa, 400 volt, 6 kutub, 60 Hz, bekerja pada kecepatan 1140 rpm dengan jarak input 40 kW pada faktor kerja 0,8 terbelakang. Rugi stator total 1 kW, rugi angin dan geseran 2 kW. Hitunglah A. Slip dan arus input, B. Rugi tembaga rotor, C. Daya output, D. Efisiensi. Jawab, NS sama dengan 120 kali 60 per 6 sama dengan 1200 rpm. S sama dengan 1200 dikurangi 1140 per 1200 yaitu 0,5 atau 5%. PI sama dengan akar 3 kali V per I cos Xi sama dengan 4000 akar 3 kali 400 kali I kali 0,8. I sama dengan 72,2 ampere. Yang B, input motor sama dengan 40 kW, rugi stator 1 kW, daya masuk rotor 40 dikurangi 1 sama dengan 39 kW, rugi tembaga rotor sama dengan S kali daya masuk rotor sama dengan 0,05 kali 39 sama dengan 1,95 kW. Yang C, gaya mekanik sama dengan 39 dalam kurung 1 dikurangi 0,05 sama dengan 37,05 kW. Daya output sama dengan 37,05 dikurangi 2 sama dengan 35,05 kW. Yang D, efisiensi motor sama dengan PI per PO kali 100% sama dengan 35,05 per 40 kali 100% yaitu 87,6%. Aplikasi motor sinkron dan asinkron. Yang pertama, pada motor sinkron biasa digunakan untuk kompresor udara, servo motor, akuator robot. Alasan penggunaan motor sinkron untuk alat tersebut karena motor ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah. Motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Untuk motor asinkron biasa digunakan untuk konveyor, kipas angin, dan pompa air. Alasan penggunaan motor asinkron atau induksi karena konstruksinya yang sangat kuat, harganya lebih murah, dan perawatan mudah, serta mempunyai efisiensi yang tinggi. Ini adalah gambar rangkaian dari aplikasi motor asinkron. Yang paling kiri yaitu kompresor udara, yang tengah servo motor, dan yang paling kanan yaitu akuator robot. Gambar rangkaian pada aplikasi motor asinkron atau motor induksi. Yang paling kiri yaitu konveyor, dan yang tengah kipas angin, serta yang paling kanan adalah pompa air. Itu saja dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.